Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Red Dev ya. Pada kali ini kita masih membahas masalah pemrograman Python ya, yaitu tipe data kolektif. Sebuah variabel yang berjenis data kolektif adalah variabel yang dapat menyimpan banyak nilai di dalam satu variabel. Nah, normalnya teman-teman, dalam satu variabel hanya bisa terdapat satu nilai ya pada umumnya. Namun, lain halnya dengan variabel kolektif ini. Di dalam satu variabel, kita dapat menyimpan nilai lebih dari satu. Itu adalah fungsi pertama. Dan ciri khas kedua dari tipe data kolektif ini adalah pada Python terdiri dari 4 jenis. Ada list, ada tuple, ada sets, ada juga dictionary. Untuk lebih jelasnya, marilah kita langsung ke editor ya. Oke teman-teman, ini dia editornya. Langsung saja kita buat nama variabelnya ya. Oke, untuk membuat variabel bertipe list, caranya cukup seperti ini. Misalkan, kita buat variabel dengan nama list1. Nah, untuk membuat sebuah list, kita menggunakan ini, kurung siku ya. Nah, di dalam kurung siku inilah kita akan memasukkan nilai dari list1 ini. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, list ini merupakan salah satu tipe data kolektif pada Python. Itu artinya nilainya bisa lebih dari satu. Mari kita coba, kita masukkan nilainya di sini ya. Nah, setiap nilai itu dipisahkan dengan tanda koma. 2, 3. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu mari kita lihat ya. Kita print list 1. Ini untuk mencetak ya. Fungsi print ini tidak hanya bisa untuk mencetak nilai di dalam variabel tunggal. Print ini juga bisa digunakan untuk mencetak nilai yang ada di dalam variabel bertipe kolektif ini seperti list. Mari kita coba jalankan. List, oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, 1, 2, 3. Ini merupakan isi dari variabel list1. Dan seperti yang teman-teman lihat, isinya lebih dari satu ya. Dipisahkan dengan tanda koma. Kalau kita menggunakan perintah seperti di line 2 ini ya, print list1, ini akan mencetak semua nilai yang ada di dalam variabel. Lalu bagaimana caranya agar kita ingin mencetak nilai, tapi cuma satu ya, cuma satu nilai. Tidak semuanya seperti yang ada di contoh. Caranya adalah seperti ini. Kita masukkan indeksnya 0. Kita run. Nah, 1. Oke, begini penjelasannya teman-teman. Setiap nilai yang ada di dalam list ini ya, ini memiliki identitas masing-masing. Identitas tersebut adalah indeks. Yang mana indeks ini adalah sesuai dengan urutan dari nilai yang ada di dalam variabel list ini. Dan hitungannya pun dimulai dari 0 ya. Kalau normalnya kita ngitungkan dari 1, 2, 3. Lain halnya dengan list ini. Kalau di list ini, hitungannya dimulai dari 0. Berarti yang di posisi pertama ini indeksnya 0. Posisi kedua ini indeksnya 1. Posisi ketiga ini indeksnya 2. Demikian seterusnya ya, sampai ke item atau isi nilai yang terakhir. Jadi indeks ini merupakan identitas dari masing-masing item ya. Item atau nilai yang ada di dalam list ini. Seperti contoh, kita ingin mencetak nilai yang berada pada urutan ketiga. Dan karena hitungannya dimulai dari 0, otomatis indeks dari nilai yang ada di urutan ketiga itu adalah 2. Mari kita tes. Kita coba teman-teman. Oke, seperti yang kita perkirakan yang muncul adalah 3. Karena ini indeksnya adalah 2. Ups. Coba mari kita tambahkan ya. Kita tambahkan itemnya. Oke. Nah, apabila kita ingin menghitung item atau nilai yang berada di indeks terakhir, kita bisa menggunakan coding atau perintah seperti ini. Len list1
kurang 1. Oke. Oke teman-teman, kenapa di sini harus ditambahkan kurang 1? Nah, sebelum saya jelaskan, mari kita lihat ya coding berikut ini. Sip. Nah, 5. Oke, berikut penjelasannya. Perintah len ini fungsinya adalah untuk mencari jumlah item atau jumlah nilai yang ada di dalam list ini. Berarti di sini kita ketik di line 2 ini ya, len list 1. Berarti di sini dia akan mereturn atau menampilkan jumlah item yang ada di list 1 ini. Dalam hal ini itemnya 5 ya. Oh ya, meskipun hitungan indeks dimulai dari 0, tetapi kalau ingin menghitung jumlah, itu tetap dimulai dari 1. Berarti jumlahnya bukan 4 ya, tapi 5. Namun dalam perhitungan indeks, itu tetap dimulai dari 0. Nah, itulah kenapa di sini kita tambahkan len list 1 dikurang 1. Alasannya adalah karena item terakhir ini berada di indeks 4. Sedangkan apabila kita membuat len list 1 ini, maka hasilnya adalah 5. Apabila kita tidak memasukkan kurang 1 di sini, tentunya akan error, index out of range. Indeksnya sampai 4, tetapi di sini karena len-nya sama dengan 5, itu artinya berlebih. Itulah kenapa di sini ditambahkan kurang 1. Agar sesuai dengan urutan indeks yang ada di dalam list ini. Jadi intinya teman-teman, apabila kita ingin menampilkan item terakhir ya, atau nilai terakhir pada suatu list, rumusnya seperti ini. Untuk menampilkannya ya, variabel list kurung siku jumlah item list dikurang 1. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, untuk mencari jumlah item list, kita menggunakan perintah len dalam kurung list 1, karena list 1 ini merupakan variabel bertipe list. Kemudian di sini dikurang 1 agar indeksnya bisa cocok ya. Agar indeksnya bisa cocok. Nah, seperti ini rumusnya teman-teman. Untuk mencari item terakhir pada suatu list. Variabel list kurung siku jumlah item list kurang 1. Nah, ini dia untuk mencari indeksnya, sehingga kita bisa mendapatkan item terakhir dari suatu list. Oke, tadi kita sudah mempelajari cara untuk menampilkan item di dalam list dengan posisi atau indeks yang spesifik ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya? Misalkan, kita ingin menampilkan item urutan pertama sampai urutan ketiga. Mungkin teman-teman akan menjawab, ya mungkin caranya adalah seperti ini. List 1, 0, 1, 2, seperti ini kan. Oke, sebenarnya cara seperti ini juga betul, tapi ada cara yang lebih praktis lagi, yaitu menggunakan teknik slice ya. Seperti ini. Mari kita langsung ketikkan saja codingnya ya. Kita ingin menampilkan pertama sampai ke urutan ketiga. Bisa seperti ini. Oke, kita run. 1, 2, 3. Nah, di sini penjelasannya teman-teman. Kalau pada indeks tadi ya, seperti penjelasan sebelumnya, yang ini adalah 0, ini 1, ini 2. Nah, kok di sini kita tulisnya 3? Ini adalah bisa dibilang ambang batas ya, teman-teman. Seperti contoh pada logika apabila kita ingin mencari angka itu besar atau kecil. Misalnya seperti ini, A kecil dari 10. 10 ini disebut ambang batas. Kenapa? Karena apabila A ini nilainya 1, 2, 3, sampai 9, berarti ini masuk kategori kecil dari 10. Lain halnya apabila di sini ada 10. Berarti A ini tidak termasuk kategori
kecil dari 10 karena di sini ada angka 10. Atau dengan kata lain, apabila A ini sama dengan 10, berarti dia tidak masuk kategori ini. Karena di sini dia mengeceknya adalah apabila A kecil dari 10, sedangkan di sini A sama dengan 10. Berarti dia tidak termasuk kategori di sini. Dia baru masuk kategori apabila A ini 1 sampai 9. Nah, maksudnya adalah itulah kenapa dia di sini 0.3. Artinya dia menampilkan item di indeks 0, 1, 2. Namun 3 dia tidak termasuk kategori yang akan ditampilkan karena 3 ini merupakan ambang batas, sama seperti tanda kecil dari seperti yang telah saya tunjukkan sebelumnya ya. Jadi di sini dia menampilkan, kalau kita membuat seperti ini ya, ini dia menampilkan item di dalam list 1 dengan indeks kecil dari 3. Kecil dari 3. Dengan indeks kecil dari 3, bukan kecil atau sama dengan 3. Jadi seperti itu ya. Sebab kalau kita lihat di sini ya, item yang berada pada indeks ketiga adalah 4. Namun karena logika untuk menampilkannya seperti ini, dia mencari yang kecil dari 3, maka yang 4 ini tidak tampil. Yang tampil hanya indeks 0, 1, dan 2. Oke, ini adalah cara pertama ya teman-teman. Cara kedua adalah kita bisa mengosongkan angka 0 tadi. Mari kita jalankan lagi. Hasilnya juga akan sama ya. Karena apabila di sini kosong, maka program akan menganggap dia akan menampilkan dari awal indeks sampai ke ambang batas yang kita masukkan di sini. Apabila kita masukkan di sini 1, maka dia startnya dari indeks yang 1 ya. Dan item yang berada di posisi indeks 1 adalah 2. Berarti dia startnya di 2. Apabila kita buat 2 di sini, berarti dia startnya di indeks 2 ya. Yaitu 3. Dan tampilannya seperti ini. Dia hanya akan menampilkan 1. Jadi, teknik slicing ini ya, itu rumusnya seperti ini. Variabel list. Oke. Indeks awal, titik 2, ambang batas, gitu ya. Bukan indeks akhir, tapi ambang batas. Berarti apabila ambang batasnya 4, berarti dia hanya menampilkan indeks awal sampai indeks 3. Begitu seterusnya. Oke, seperti ini rumusnya teman-teman ya. Boleh di-pause dulu videonya untuk disalin. Apabila indeks awalnya kosong ya, seperti tadi misalnya. Nah, berarti indeks awalnya dianggap 0. Jadi seperti ini ya. Ini kalau kosong seperti ini, berarti dia menampilkan dari awal sampai ambang ketiga ya. Lalu bagaimana caranya kita ingin menampilkan indeks awal? Indeks awalnya kita tentukan seperti ini ya. Nah, dia menampilkan sampai ke item yang terakhir. Caranya cukup kita kosongkan di sini ya. Kita coba jalankan. Oops, sorry ya, ini lupa kita hapus. Nah, 3, 4, 5. Nah, apabila kita buat seperti ini, 2, lalu kosong, itu artinya dia akan menampilkan item yang berada pada indeks kedua sampai yang terakhir. Jadi apabila ini kosong, berarti ambang batasnya dianggap item terakhir ya. Demikian juga halnya apabila kita buat seperti ini. Berarti dia menampilkan indeks 1 sampai ke item yang terakhir yang ada di sini. Lalu apabila kita buat 0, berarti dia menampilkan yang awal sampai akhir. Namun hal ini jarang dilakukan ya. Karena coding seperti ini fungsinya sama saja dengan seperti ini. Oops. Sama saja dengan seperti ini. Nah, hasilnya pun juga akan sama ya. Dan juga cara tersebut tidak hanya berlaku untuk list seperti ini, juga berlaku untuk string. Mari kita buat stringnya ya. Oke, print list 1. Kita anggap di sini 0. Maka dia akan menampilkan H. Jika 0, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halo S.
Nah, bila kita buat seperti ini, jadi dia tidak hanya berlaku untuk list, dia juga berlaku untuk string seperti ini. Mari kita jalankan. O semua. 0, 1, 2, 3. Oke, indeks ketiganya O. Hal ini dikarenakan variable string itu pada dasarnya juga list ya teman-teman. Namun list yang terdiri dari kumpulan karakter ya. Kumpulan karakter seperti ini. Jadi yang karakter pertama dianggap indeks 0, 1, 2, sampai terakhir. Jadi itulah kesimpulannya teman-teman. Dia juga bisa untuk string, tidak hanya untuk list. Oke, mari kita hapus string yang ini ya. Kita kembalikan seperti tadi. 2. Masih soal slicing ini ya, atau memotong ini. Apabila teman-teman buat seperti ini, 100, maka sorry, 1, berarti startnya di list 1 ya. Dia tadi 3, 0, karena di sini list ini indeksnya 1, 0, 1, 2, sedangkan di sini startnya 3 ya. Makanya tadi tampil 0, tapi dia tidak error. Hanya dia menampilkan output 0 seperti sini. Berarti di sini dia startnya di list 1, yaitu 2 ya. Indeks 1, mari kita jalankan. Sama seperti tadi, dia juga tidak akan menampilkan pesan error ya. Meskipun di sini ambangnya 100, padahal di sini itemnya cuma 3, dia tidak akan berpengaruh. Oke, di sini cara untuk menampilkan item dalam list dengan indeks yang lebih spesifik ya, atau bahasa istilahnya itu slicing, memotong ya. Kita juga dapat menambah isi di dalam list. Seperti contoh, saya akan menambah item di dalam list 1 ini. List 1, append 4. Mari kita run. Printnya lupa ya kawan-kawan. Mari kita run. Oke. Jadi perintah append ini, dia akan menambah item ke dalam list. Dan posisinya pun otomatis menempati posisi terakhir. Bagaimana caranya agar kita menambah item tapi posisinya lebih spesifik? Misalkan kita ingin meletakkan si 4 ini di indeks ke-0 atau indeks 1, maka dapat dilakukan seperti ini. Teman-teman buat seperti ini. Ini kita menempatkannya di indeks 1. Kita run. Ups, oke, error. Oke, kata kunci yang tepat adalah insert, bukan append ya. Mari kita run. Nah, dia menempati indeks 1 ya. Karena hitungannya dimulai dari 0, berarti 0, 1, 2, 3. Jadi apabila teman-teman ingin menambah item ke dalam array, namun posisinya diletakkan di posisi terakhir, itu rumusnya seperti ini. Variable list, append, itemnya, atau kalau teman-teman ingin meletakkannya di posisi yang spesifik, boleh seperti ini. Pakai insert ya, bukan append. Insert, posisi tujuan, item. Jadi seperti ini. Ini untuk menambah. Selain menambah, kita juga dapat mengubah isi di dalam list ya. Cara untuk merubahnya seperti ini. Di sini langsung saja kita masukkan ya. 4. Kita ingin merubah item pada indeks K1 ya. Di sini dapat kita buat seperti ini. Di 1. Oke, mari kita run. Nah, 1, entah, 3, 4. Oke, dia berubah. Dan teknik slicing sebelumnya ya, itu dapat kita terapkan pada ini. Pada teknik merubah list. Caranya seperti ya. 1, 3. Mari kita run.
1, ubah 2, 4. Nah, teknik pemilihannya pun sama seperti yang sebelumnya ya. Kalau dia 1.23, artinya dia start di indeks 1, berakhirnya di indeks nomor 2. Karena 3 ini merupakan ambang batas. Berarti dia, atau dengan kata lain, dia merubahnya dari indeks pertama sampai indeks yang kecil dari 3. Artinya 1, 2. Karena kalau masuk ke 3 ini berarti bukan kecil dari 3 ya. Artinya sama dengan kecil atau sama dengan 3. Namun kalau logikanya seperti ini berarti dia mulainya dari 1 sampai ke indeks yang kecil dari 3. Sama pokoknya persis seperti teknik slicing untuk menampilkan array seperti yang sebelumnya ya. Sama saja caranya. Ubah 2. Coba kita masukkan item yang berlebih ya. Ubah 3. Di sini kita akan memasukkan ini ke tiga-tiganya. Kita masukkan ke indeks 1, indeks 2. Namun di sini itemnya berlebih ya. Kita jalankan. Dan ternyata tidak ada error. Dapat berjalan seperti biasa ya. Seperti ini. Bisa teman-teman lihat outputnya. Berarti dia tetap bisa masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam list 1 ini. Dengan rincian sebagai berikut. Indeks pertama itu ubah seperti di sini. Ubah 2 seperti yang di sini ya. Dan nah, apabila dia berlebih, maka item yang kelebihan di sini akan ditempatkan di urutan setelah indeks nomor 2 ini. Artinya ditempatkan setelah indeks yang terakhir pada selektor yang di sini ya. Berarti apabila dia kelebihan, maka item yang berlebih tadi akan diselipkan di situ. Diselipkan di dalam list. Oke, teman-teman ya. Ini kasusnya apabila dia berlebih. Namun apabila dia kurang, apakah akan terjadi error atau tidak? Mari kita run. Oke, dia tidak terjadi error. Namun bisa kita lihat ya, item pada indeks kedua hilang ya. Hilang, berarti apabila dia kurang seperti ini, maka indeks yang kekurangan tadi akan hilang. Di sini kita ingin merubah indeks 1 dan indeks 2. Sedangkan di sini itemnya cuma 1, berarti yang berubah cuma indeks urutan pertama, dan karena dia kurang, indeks urutan keduanya hilang ya. Di sini indeks urutan keduanya adalah 3. Namun setelah kita buat seperti ini, item 3 ini ya, yang berada di indeks kedua, menghilang, dan jumlahnya pun berkurang seperti ini pada output ya. Nah, begini, ini adalah teknik untuk merubah item di dalam list. Baik itu itemnya tunggal ataupun itemnya ganda seperti ini ya, dengan selektor seperti ini, atau teknik slicing. Oke, kali ini kita akan melihat cara untuk menghapus atau menghilangkan item dalam indeks. Untuk menghilangkannya pun cukup mudah, teman-teman bisa membuat seperti ini. Oke, list 1, remove, nama item. Kita ingin menghilangkan si 3 ini ya. Maka cukup teman-teman masukkan 3. 1, 2, 4. Karena yang 3 ini hilang. Selain dengan teknik remove, teman-teman juga bisa menulis pop ya. Pop, mari kita kosongkan. Kita run. 1, 2, 3. Berarti yang hilang adalah 4. Oke, berarti perintah pop ini digunakan untuk menghilangkan item yang di urutan terakhir. Namun bagaimana caranya agar kita menghilangkan item dengan indeks yang spesifik? Kita masukkan saja indeksnya seperti ini. Artinya sama seperti tadi ya. Si item 3 ini akan hilang karena 3 ini berada di indeks nomor 2. Kita run. Oke, seperti yang kita lihat ya. Oke, selain dengan cara seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan perintah del.
list 1, masukkan indeksnya. Oke, kita run. Hasilnya pun juga sama. Oh ya, teman-teman perlu hati-hati apabila menggunakan perintah del ini. Karena apabila indeksnya tidak kita tulis seperti ini, maka dia akan menghilangkan seluruh list. Nah, name list1 is not defined. Karena perintah del ini, dia sebenarnya tidak hanya menghilangkan atau menghapus nilai, tapi dia juga menghapus variabel itu sendiri. Berarti apabila kita buat seperti ini, del list1, maka variabel list1 berikut dengan nilainya akan menghilang, dihapus total. Lain halnya dengan pop atau remove, ya, itu cuma menghapus nilai. Namun kalau dengan del ini, dia menghapus variabel. Itulah kenapa teman-teman harus menyisipkan selektor indeksnya seperti ini. Karena apabila tidak, seluruh variabel akan terhapus. Oke. Nah, dari tadi, kita hanya menggunakan isi item yang berjenis string seperti ini. Sebenarnya teman-teman, isi nilai di dalam suatu list itu tidak harus berjenis sama. Kita juga bisa memasukkan item dengan jenis berbeda-beda. Seperti ini, saya akan masukkan, nah, 2, 3.0. Kita buat fungsi di sini ya. Oke. Oops, sorry, titik 2. 4. Kita buat lagi kelas ya. Nah, bisa teman-teman buat seperti ini juga. Oke. Nah, list 1. Mari kita lihat. Oops, kelas property. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, di list 1 ini, isi itemnya bermacam-macam ya. Pada indeks pertama, string, indeks kedua integer, indeks ketiga float, indeks keempat fungsi, dan indeks ke berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ke-6 ya. Ke-5, sorry. Indeks ke-5 ini adalah kelas. Seperti ini ya. Dan ini tidak menimbulkan error, karena program akan tetap berjalan seperti biasa, dan tampilannya pun sesuai output. Oke, berarti dia isinya boleh bermacam-macam ya. Seperti gado-gado aja nih, bermacam-macam. Oke, di sini ada dev untuk function, ada kelas. Nah, khusus untuk kelas dan dev ini akan kita pelajari di pembelajaran lebih lanjut. Oh ya, pada bagian looping yang sebelumnya ya, itu saya sudah memperlihatkan cara untuk menampilkan isi dalam list dengan menggunakan looping. Nah, teman-teman dapat menggunakan teknik tersebut untuk menampilkan seluruh item dalam kelas. Karena di sini saya tidak akan mengulanginya lagi ya. Teman-teman boleh mengunjungi video saya yang sebelumnya untuk melihat caranya. Karena di sini khusus untuk mendalami masalah list ini. Oke, dari tadi kita sudah mempelajari cara untuk menampilkan, menghapus, merubah, dan menambah ya. Dapat kita simpulkan dari pelajaran kita tadi ya. Kalau kita ingin menampilkan isi suatu list, maka tampilannya akan berurutan sesuai dengan indeks. Namun kita juga dapat mengurutkan item yang ada di dalam ini, item di dalam list ini sesuai dengan isinya. Misalkan mari kita rubah ya. Misalkan dia A, B, D, C. Nah, kita dapat membuatnya berurutan sesuai dengan isi di dalamnya. Kalau kita cetak seperti ini, hasilnya adalah A, B, D, C. Lain halnya apabila kita buat sort. Kita run. Oke, sorry, ada kesalahan sedikit. Seharusnya dia tidak langsung di print ya. Oke, kita buat seperti ini. Sort.
Kita jalankan. Nah, A, B, C, D. Maka dia akan mengurutkan sesuai dengan isi di dalam list ini. Untuk mengurutkannya, kita menggunakan kata kunci sort. Hal ini tidak hanya berlaku untuk huruf seperti ini, dia juga berlaku untuk angka ya. Kita jalankan. Juga sama. Oh ya teman-teman, khusus untuk tipe huruf tadi, dia sifatnya case sensitif. Case sensitif dalam artian huruf besar akan didahulukan di depan huruf kecil. Kita beri contoh seperti ini. B. Kita jalankan. B, C, A. Maka kalau kita lihat ya, yang A ini sudah betul di urutan pertama, namun karena dia berukuran kecil, maka dia diurutkan setelah huruf kapital. Maka pengurutan dimulai dari huruf kapital terlebih dahulu, C, B. Yang benarnya adalah B di awal, karena urutannya dimulai dari huruf kapital, kemudian diikuti dengan C, lalu yang terakhir adalah A kecil. Sehingga outputnya seperti ini. Seperti yang dapat teman-teman lihat. Nah, ini adalah teknik mengurutkan array berdasarkan isinya, bukan berdasarkan indeksnya lagi seperti sebelumnya ya, teman-teman. Jadi ini dia video pembelajaran mengenai list ya. Insya Allah pada video selanjutnya kita akan mempelajari tipe data kolektif lain. Pada awal video sudah saya paparkan ya, pada Python tipe data kolektif seperti ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah list seperti yang kita pelajari sekarang ini. Yang kedua ada sets, ada tuple, ada dictionary. Itu akan kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Dan kita juga akan pelajari fungsi-fungsinya ya. Dia sama-sama tipe data kolektif, lalu apa perbedaannya? List, set, tuple dengan dictionary ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.